Baik, selamat berjumpa kembali bersama saya di berbisik.com bersama Bincang Seni Kini. Berbisik.com merupakan platform seni yang berbasis website untuk mendokumentasikan karya-karya seni rupa di Semarang. Membicarakan karya seni rupa di Semarang tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas karya naturalisme, karena banyak sekali seniman-seniman beraliran naturalisme ini yang ada di Semarang. Dan jangan salah, pasarnya jauh lebih luar biasa daripada karya-karya seni yang sifatnya mungkin kontemporer. Kenapa demikian? Karena Semarang memiliki sejarah khusus dengan naturalisme. Kita akan bahas itu bersama Bapak Haji Agus Salim atau Agus Bebek. Terima kasih Pak Agus sudah berkenan di interview. Terima kasih kembali. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak Agus ini adalah orang yang sengaja saya interview. Saya datangi ke galerinya karena beliau memiliki banyak sekali informasi yang bisa kita serap hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan, barangkali nanti berkenan untuk menjawab, Pak Haji. Siap. Saya panggil Oke. Pak Haji saja. Sampai aja. Jangan. Sampai aja itu. Sampai aja. Pak Sampai Agus, aja. ya? Siap Pak. Oke, siap Pak Agus. Pak Agus ini dikenal sebagai seorang seniman dan dikenal sebagai Agus Bebek. Kenapa bisa seperti itu Pak Agus? Ya karena saya selalu berkarya menampilkan karya-karya Bebek itu sejak tahun 2003 sampai sekarang. Itu menemukan karya Bebek itu ya dari apa ya, saya ambil dari filosofinya ya. Bukan hanya indah, tapi kita kalau memajang karya seni di dalam rumah itu kalau tanpa filosofi hampa. Ya. Jadi kenapa Bebek itu filosofinya satu komando, guyup, rukun, kompak, budaya antri, tambang emas. Wah, itu berarti itu yang dijadikan filosofi untuk ditampilkan ya Pak, ikon yang ditampilkan, kan? Betul. Barangkali teman-teman etnis Tionghoa itu juga ada arwana, ikan koi dan lain sebagainya. Ini Pak Agus memakai ikon bebek atau entok juga ya Pak? Ya betul, ite lah ya, bangsa ite ya. Wah itu keren itu Pak Agus, itu sudah memiliki ikon tersendiri ya. Kalau boleh tahu Pak Agus itu dulu basicnya apa sih Pak? Saya mantan banker. Banker? Ya. Kok bisa terjun? Waktu kecil saya memang sudah punya bakat. Dari sejak SMP sampai SLTA, bahkan sampai kuliah tapi nggak sampai selesai. Itu saya sering melukis hanya sekedar hobi. Waktu kerja di bank itu saya sudah 20 tahun. Saya resign begitu saja. Tapi resign itu juga istilahnya proses ya. Kita mau tidak sekonyong-konyong kita ya. Itu proses mau keluar tidak itu saya pikir 5 tahun. 5 tahun saya pikir ternyata berani. Saya pulang haji keluar. Saya yakin aja Pak Tian, terus terang Allah Maha Kaya. Betul. Selagi umatnya berdoa dan berusaha, pasti Allah akan memberi. Betul. Itu keren sih. Ya. Keyakinan itu hampir tidak dimiliki oleh banyak orang loh Pak. Kenapa? Karena dunia seni rupa itu banyak yang mengecap sebagai dunia yang sunyi. Artinya dunia yang sunyi itu dunia yang tidak dekat dengan gemerlap harta dan lain sebagainya gitu. Menurut Pak Agus gimana Pak? Wah itu salah besar. Salah besar. Saya bilang. Kenapa saya udah enak-enak jadi pegawai bank, keluar, itu pun yang tidak menangis itu hanya istri. Dari pihak keluarga istri, keluarga saya, nangis semua. Nangis semua. Seniman. Ya, seniman. Udah enak-enak jadi pegawai bank, kenapa keluar hanya seniman? Oh, saya mau membalikkan yang notabene jadi punya anak dan dapat suami seniman itu mesti mikir orang tua. Itu akan membalikkan fakta yang itu. Wah keren. Kenapa saya bilang begitu?
seniman kalau betul-betul dikelola dengan manajemen yang bagus, marketing yang bagus, itu insya Allah akan lebih menjanjikan dan kita bisnis paling santai kok. Tidak ada harga pasar kok. Apa mau kita? Dan lukisan itu bisa mahal, itu jangan sekonyong-konyong kita berkarya langsung bisa mahal. Yes. Salah besar saya bilang. Itu harus punya jam terbang, harus punya pengalaman yang sudah istilahnya orang pejabat negara ataupun kita pamerannya saya pameran tidak hanya harus di galeri. Lah di mana, Pak? Saya pameran kita melihat feeling, kita main feeling. Di situ main feeling juga nggak mudah, gitu ya. Kita main kira-kira tamu yang bagus di mana, tapi tanpa kita mengundang. Wah, iya. Karena mengundang tamu itu juga PR itu. PR itu. Kalau kita mengundang tamu itu belum tentu hadir. Betul. Dan itu pun kedua pasti biaya. Ya. Yang ketiga belum tentu beli. Betul. Betul. Iya. Nah, kalau saya lihat segmen yang sekiranya kita nggak ngundang tamu, tapi tamu itu akan perfect untuk memberi karya. Nah, di mana? Satunya di hotel, paling nggak bintang 4, bintang 5. Hotel. Oke. Kalau galeri, nyun sewu, kalau hanya sekedar galeri, itu cuman kita nungguin tetes yang embun. Artinya apa itu, Pak? Ya, kita hanya menunggu orang datang. Nggak jemput bola. Kita harus jemput bola. Satu itu di hotel atau di rest area. Rest area tol. Ya, rest area tol. Itu memang seperti di Brebes itu dulu saya ciptakan pasar itu. Jadi tahun 2019. Sebelum COVID ya? Saat sudah COVID. Ya. Setelah COVID baru rame-ramenya itu saya buka. Jadi kita nggak usah mengundang tamu akan datang sendiri. Betul. Dan itu prospek. Tamu itu prospek. Betul. Saya kemarin juga melakukan penelitian di situ. Betul. Kemarin ketemu Mas Sinung, ketemu teman-teman Brebes yang ada di sana. Dan mereka juga bilang bahwa ini banyak bisa jadi seperti ini karena banyak pengaruh dari Pak Agus juga gitu. Banyak jasanya Pak Agus gitu. Nah, saya pengen tanya nih Pak, prospek itu sebenarnya yang seperti apa? Di dalam misalkan dalam galeri bukan galeri ya, itu apa? Rest area di Brebes sama mungkin di bandara gitu kan Pak Agus kan sering bikin tuh ya. Gitu. Betul. Arti prospek itu sebenarnya apa sih Pak? Dalam arti kita menjemput bola ya kita itu mau memamerkan ya kita mau cari hasil. Iya. Cari hasil bukan hanya pamer sekedar untuk apresiasi. Saat apresiasi kita apresiasi. Saat kita cari duit kan gitu. Karena buat saya seni untuk menghidupi kita. Wah, luar biasa filosofi hidupnya. Saya juga setuju kalau itu karena apa? Banyak filsuf yang menyatakan kalau apresiasi atau tingkat apresiasi paling tinggi adalah membeli. Jadi teman-teman perlu berpikir ulang nih kalau hanya apresiasi saja tapi tanpa ada pembelian, perlu tata kelolanya perlu dipikirkan ulang. Mungkin ada yang salah ya Pak Haji ya. Betul. Nah, menariknya di sini adalah Pak Haji Agus Bebe atau Agus Salim ini mengincar segmentasi yang khas gitu. Kita coba lihat ya, kalau pola-pola yang beliau buat ya. Exit tol di Brebes itu orang masuk tol itu pasti menengah ke atas. Ya, pasti lihat kendaraan roda 4 ya kan. Betul. Kemudian pinternya lagi di Brebes itu adalah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Orang yang dari Jawa Barat yang punya uang ke Jawa Tengah pasti beli. Orang yang dari Jawa Tengah pengen ke Jawa Barat untuk pulang juga pasti beli. Ini keren. Yang kedua, bandara. Itu juga orang naik pesawat kan ya pasti menengah ke atas kecuali orang haji ya. Betul. Karena wajib gitu. Tapi kalau orang transportasi sehari-hari naik pesawat itu kan gila, itu pasti orang yang menengah ke atas. Nah, beliau bisa mikir sampai segitunya gitu. Itu membutuhkan intuisi yang nggak sekedar
main-main loh teman-teman. Ini intuisi yang luar biasa. Dari mana sih Pak dapat intuisi seperti itu tuh? Jadi karena saya dulu di banker itu saya orang marketing. Jadi kita mainnya waktu ya istilahnya kalau misalkan lukisan itu kita di manage benar-benar manage, saya yakin bisa untuk depan masa depan seniman itu lebih sejahtera dan bebas. Jadi segmen kita mencari pasar market itu begini. Seperti di bandara. Nah, di bandara pun tidak hanya di bandara. Itu harus saya seleksi. Itu dia, Pak mau pameran di bandara, belum tentu di mana tempatnya. Kan gitu. Saya cari tempat yang setelah check-in. Jadi tempat boarding. Sudah mau boarding, check-in, dekat dengan ruang tunggu. Nah, saya membidiknya. Kenapa? Orang kalau misalkan pesawat itu delay, pasti capek. Iya, betul. Nah, dengan adanya saya punya tempat di 3 galeri di bandara di Jawa Tengah, DIY, itu kebetulan alhamdulillah semua jalan. Keren. Gitu. Jadi memang kalau kita kita pikir-pikir lagi, kalau memang kita mencari tempat pasar tidak hanya sekedar misalkan barang ini saya jual di pasar Johar, harganya 1 juta. Kalau saya dengan barang yang sama saya jual di bandara bisa 20 juta. Tergantung kita tempatnya di mana dan prestis itu penting. Itu. Jadi kita tidak hanya sekedar omong, tidak sekedar teori, tapi kita bukti yang teruji. Yes. Gitu. Prestis itu disusun dengan bentuk apa ya Pak? Kalau menurut Pak Agus? Jadi gini Pak. Jadi kita sebagai misalkan kita mengikuti dalam arti orang premium istilahnya. Oh kita kayak gini misalkan ya punya mobil, punya motor, tapi bukan untuk kesombongan, itu hanya untuk bukti. Kalau kita itu ngomong itu ada bukti. Iya Pak. Tidak hanya sekedar teori, tapi hanya sebagai bukti. Dan itu lebih meyakinkan kepada customer kita. Jadi kalau kita ngomongnya terlalu tinggi ternyata datang ke rumahnya nggak punya apa-apa, itu pembohongan. Betul. Saya enggak. Kalau saya sekarang agak nyun sewu, ngomongnya agak sedikit aja. Silakan ke galeri atau ke rumah kan. Semua ada bukti. Enak ya, betul. Kita membuktikannya di situ. Iya, betul. Selain itu juga Pak Agus ini orang yang sangat selektif dalam memilih karya ya. Saya dengar dari teman-teman yang mau memamerkan karya di sini, yang minta tolong dijualkan dan lain sebagainya. Pak Agus ini art dealer juga, jangan salah. Ya, yang minta tolong dijualkan dan lain sebagainya, itu karyanya benar-benar seleksi. Kalau yang seperti ini, wah saya mending enggak gitu. Kalau yang agak lumayan, oke lah. Kalau tidak sesuai dengan pasar Pak Agus juga menolak loh. Enggak terus semuanya masuk itu enggak. Jadi benar-benar selektif gitu. Memang pasar dan segmentasi jenengan jelas ya Pak ya. Naturalisme dan dekorasi. Ya, dekorasi betul. Gitu. Itu luar biasa. Jarang loh orang atau seniman yang mau di titik ini gitu ya. Cuma jualan karya. Beliau ngomong seperti ini karena ya jujur saja saya juga amazed sama beliau karena apa? Di depan itu terpampang Harley Davidson teman-teman. Kemudian serinya yang terbaru, terus mobil Ranger 4x4 ya. Terus anaknya juga dokter gitu. Memang beliau ini sesuatu untuk potongan seniman kok bisa seperti ini tuh sesuatu sekali gitu. Saya juga ingin ngobrol ke teman-teman dan ingin menunjukkan karyanya Pak Agus nih, menarik nih ya Pak, yang tadi sempat diobrolkan di awal Pak ya, bebek ya Pak ya. Ini interaksi bebek. Di sini ada bebek yang sedang menuju ke kawanan, ada yang baru dari sungai, ada yang melompat-lompat gitu ya, ada yang berwarna hitam satu sendiri. Filosofi apa yang ingin diobrolkan Pak? Oke, ini saya membentuk karya ini, lukisan ini saya murni dari hasil bidikan potret saya. Itu saya sendiri. Ini daerah Ambarawa. Ini kebetulan waktu sore sudah mau pulang, itu saya bidik
Ya, bukan saya tata. Ini ya memang komposisinya bebek seperti ini. Jadi ini habis cari makan, dia udah kesorean mau pulang. Pulang bersama-sama. Nah, yang hitam itu adalah yang jantan. Yang hitam. Ya, yang ini jantan, yang ini semua betina. Jadi kalau bebek itu jantannya satu, betinanya biasanya 20-21. Gitu. Banyak ya Pak Haji. Nah, ya. Kalau Pak Haji? Satu-satu. saya kira nggak mengikuti filosofi itu juga ya. Satu-satu aja. Oh, enggak. Itu bebeknya aja. Saja. Tapi menarik teman-teman kalau kita lihat bahwa Semarang itu memiliki sejarah khusus dengan naturalisme. Dulu di era Belanda, kemudian pasca Belanda ada di era sosial, di era PKI, di era Les Bumi, itu banyak sekali hubungan-hubungan dengan karya-karya seni naturalisme. Yang saya ingin tanyakan adalah Pak Agus itu irisannya apa sih dengan seniman-seniman di Semarang? Apakah pernah masuk ke komunitas-komunitas tertentu atau? Ya, kebetulan saya karena saya juga prihatin ya, seniman-seniman Semarang akhir-akhir ini pameran agak melempem. Betul Pak. Nah, saya prihatin. Saya bilang sama teman-teman, ayo yuk pameran, aku sponsori, siap. Entah itu berbentuk apa, yang penting aku memberi motivasi. Masuk sih kita sama-sama punya talenta, aku bisa, kenapa Anda tidak bisa? Itu yang menjadi prihatin saya. Iya. Terus kemarin itu di The Warisan itu pameran, saya support juga. Nah, terus ini mau di rest area Salatiga, sudah saya tembus ke sana. Ya. Cuman saya kembali lagi, saya nggak mau jadi ketua atau jadi pengurus, aku dari belakang saja. Biar ada generasi yang selanjutnya, karena saya hidup tidak selamanya. Kan gitu ya. Nah, kita harus dalam arti saya itu hidup harus bermanfaat buat orang lain. Betul Pak. Kita harus berbagi. Yes. Mau buat apa sekarang buat saya? Kita mati harta tidak dibawa kok. Yang penting yang kita bawa itu adalah amal. Betul. Gitu. Yes. Artian. Jadi memang teman-teman Semarang saya genjot, saya motivasi supaya biar pameran. Pameran jangan di mana? Kita cari feeling. Kalau Anda mau pameran itu tidak hanya sekedar gaya, tidak hanya sekedar action seniman, enggak itu. Kalau saya, prinsip saya pameran ya cari duit. Yes. Syukur bisa sambil gaya. Nah, gaya boleh, tapi kita sambil cari uang. Dan membidik pasar seperti itu mainnya feeling, Pak. Yes. Di mana kita feelingnya ada? Oh, di sini. Saya banyak ditawarin di mana-mana, Pak, banyak. Banyak, cuman kebanyakan nggak saya respon karena nggak prospek. Untuk marketingnya bukan. Kalau tempatnya sih oke. Tempat itu oke, di mana-mana mungkin bisa oke, cuman kan tamu itu nanti seperti apa datangnya. Betul. Imbasnya customer mau beli itu ada nggak? Iya. Gitu loh. Karena yang saya praktekkan tuh di bandara 1 bulan saya bisa menjual karya sekitar kurang lebih 40-50 piece. 40 sampai 50 ya. Per bulan. Ya, ada 3 bandara itu kurang lebih segitu. Kurang lebih 3 bandara itu totalnya segitu. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke masalah bandara. Iya. Saya bisa masuk di bandara itu saya juga tidak mencari. Oh ya? Saya dicari dari pihak bandara. Ya nggak tahu Pak. Yang penting saya menyarankan kepada teman-teman generasi, terutama generasi penerus. Itu yang penting kita kuncinya orang sukses itu hanya satu, komitmen, konsekuensi, dan kita harus konsekuen. Itu. Kalau namanya bilang pakai modal, omong kosong Pak. Orang bisnis bilang, Pak, coba bisa bisnis, nggak punya modal, omong kosong. Kita bisnis tanpa modal bisa. Sangat bisa. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Aku itu sering ikut pelatihan seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar seni, tidak hanya sekedar kita berkarya, tapi kita harus memikir market. Yes. Kita harus memikir market. Seniman idealis itu wajib. Betul. Wajib. Cuman kita kembali lagi, idealisnya itu bisa memberi nafkah kepada kita nggak? Iya.
Kalau kita idealis cuman istilahnya hanya puas dengan diri kita sendiri, tapi di belakang itu waline jomplang kan nggak berhasil. Iya betul. Nah, pada intinya saya berkarya ini, saya melukis ini, ya udah ini bisa menghidupi saya. Dalam arti ya udah saya mau patok Agus Bebek mau apa silakan, yang penting selain saya hanya berkarya sendiri, saya bisa menampung karya teman-teman. Saya setiap bulan itu saya menafkahi seniman-seniman kurang lebih 18 seniman. Dari Jakarta, dari Bandung, dari Cirebon, dari Surabaya, dari Semarang, dari Solo, Wonosobo, Banyuwangi, masih banyak lagi dah. Itu setiap bulan. Tuh. Terima kasih. Jawabannya sangat kompleks ya, banyak sekali jawabannya. Tapi ada hal yang sebenarnya mengganjal di hati saya. Gimana, Pak? Tata kelola Pak Agus ini selain yang tadi dikatakan di galeri-galeri non-konvensional ya, seperti di bandara dan lain sebagainya, yang saya tahu Pak Agus itu seringkali ketika kita ngobrol gitu, tiba-tiba HP-nya ting, lagu, itu pemasaran juga dari WhatsApp itu kuat sekali loh ini Pak Agus. Gimana ini caranya Pak Agus? Betul. Jadi kalau dari WhatsApp itu customer yang sudah membeli itu sering kita say hello, gitu loh. Misalkan ada ya betul, gimana kabarnya Pak? Ya. Tapi jangan seolah-olah kita langsung menyodorkan karya. Ya. Itu say hello dulu. Oh, mungkin seorang bos itu mungkin sibuknya bukan main-main kan? Yes. Begitu dia respon ya udah kita baru dikasih gambar-gambar. Tapi kalau nggak respon jangan dulu. Oke. Kalau misalkan kita sudah say hello, selamat pagi Pak, Bu, gimana kabarnya? Ini teknik aja ya, trik saya ya, gitu ya. Baik. Begitu dia menjawab, baik Pak Agus, gimana kabarnya? Ada karya baru nggak? Nah. Itu baru kita genjot. Yeah. Tapi kalau nggak ada respon, jangan dipaksa. Jangan. Bisa kita diblokir. Iya, betul. Gitu. Ini apaan sih? Iya, betul. Ya, karena kan seorang bos itu belum tentu pikiran tuh. Saya terus terang jadi bos besar tuh pasti pikirannya lebih pusing kok. Iya. Karena urusannya banyak ya. Iya. Saya belum jadi bos aja udah pusing ya gitu. Kan bos seniman. Iya. Banyak Pak Agus dari seniman Semarang yang menganggap nyinyir tentang karya-karya yang naturalisme. Saya di sini bukan untuk menganggap karya naturalisme itu di bawah dari kontemporer, tidak. Saya melihatnya karya naturalisme berdiri sendiri, kontemporer berdiri sendiri, yang abstrak berdiri sendiri. Semua karya itu kan berdiri sendiri-sendiri. Ada pasarnya sendiri-sendiri, ada naskahnya atau ada value-nya sendiri-sendiri. Sehingga semua karya, semua seniman, khususnya perupa, itu saya masukkan semua ke berbisik.com. Saya tidak memandang apapun. Ya. Justru disitulah saya pengen memisahkan. Ini nggak usah ngomongin wacana. Kalau kamu ngomong ini, ngomongin keindahan, ngomongin bagus atau tidaknya di ruangan, ngomongin laku berapa. Nah itu di sini. Kalau di kontemporer, oke, ngomongin wacana, ngomongin sampai bantai-bantaian boleh. Siap. Makanya memang saya sengaja untuk membuat ini. Nah, menurut Pak Agus, Semarang itu gimana sih Pak? Jadi gini Pak, sebenarnya Semarang kalau masalah realis kontemporer itu kan punya pangsa pasar sendiri-sendiri ya. Betul. Kita kayak gitu tuh, kalau orang ngomong sesama biskota kita jangan saling menyalip. Iya. Kita punya menghargai sendiri. Betul. Kita saling menghargai. Saling menghargai dan kita punya pasar masing-masing kok. Kenapa saya tidak lari ke kontemporer? Saya sebenarnya bisa sampai ke kontemporer, tapi hati saya nggak bisa. Iya. Realis, pandangan saya. Realis itu penggemarnya 1000. Sebagai contoh, kontemporer itu hanya 1 Pak. Kalau itu yang 1 mati, tidak ada yang menggemari. Kalau realis 1000, mati 900, masih 100. Masih 900. Iya, 900. Betul kan? Nah, itu hanya sebagai, dan kita memajang karya itu tidak harus
menceritakan, biar orang yang beli lukisan itu biar menerjemahkan dengan sendirinya. Makanya saya terus terang kalau menjual karya kepada customer itu saya nggak pernah mengarahkan ini lho Pak bagus, ini nggak pernah. Karena beli lukisan itu adalah hati. Kalau misalkan ada customer masuk ke galeri saya, paling suka, nah itu kita baru nge-flow. Misalkan saya suka ini, saya cuma memberi ini aja motivasi kepada mereka ya. Bapak enggak, tidak salah. Ini karya yang terbagus. Sudah itu aja. Jadi memang keren. Membeli karya itu, membeli lukisan itu seperti mencari istri atau suami. Yes. Hati yang bicara. Asik sekali. Hati yang bicara. Tidak bisa mengatakan, wah ini bagus, ini, omong kosong buat saya. Nggak bisa. Belum tentu menurut saya bagus, belum tentu menurut orang itu bagus. Betul. Tapi kalau begitu orang itu sudah menganggap bagus, kita baru memperpanjang. Masukannya itu masuk ke situ. Nah, terus kita menceritakan tentang filosofi itu, kan gitu. Jago sih Pak Agus ini jago. Saya heran kok Bu Agus baru satu. Satu aja cukup Pak. Jago yang minta ampun beliau ini. Mungkin pertanyaan sisipan ya Pak ya sebelum kita akhiri ini. Berarti dari karya yang Bapak angkat, yang realisme ini atau naturalisme ini, sejauh mana sih pentingnya naskah dan kuratorial dalam pameran-pameran seperti ini? Atau jangan-jangan nggak perlu, nggak apa-apa? Atau mungkin memang harus ada meskipun tidak tertulis atau gimana Pak? Kalau saya, nyun sewu, saya dari dulu pameran saya tanpa kurator. Pakainya main feeling sendiri. Oh ini pasar banyak diterima, ini enggak, gitu aja udah. Jadi kita mainnya feeling, makanya teman-teman Semarang kalau mau pameran, yang khususnya yang realis-realis itu, saya motivasi kalau boleh nanti kalau mau pameran ya kita tidak hanya sekedar pamer aja, tapi kita pulang membawa uang karena kita keluar dari rumah itu pulang membawa hasil. Itu yang ya saya tegaskan kepada teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman juga mau menerima. Nanti ke depan mau pameran dan saya membantu untuk ini masuk di pasar, ini enggak, insya Allah saya akan membantu seperti itu. Artinya berarti tidak ada teks kuratorial yang tampil, tapi ketika ada orang yang kemudian pengen tanya ini tentang apa, tetap ada narasi gitu tetap ada yang disampaikan, tetap ada yang. Jadi sebenarnya kuratorialnya tidak dalam bentuk tertulis, tapi mungkin kuratorial lisan gitu ya Pak Agus ya. Oke. Keren Pak Agus karena memang pasarnya memang di naturalisme dan realisme itu setiap ada celah kosong itu diisi, daripada diisi teks mending diisi karya. Nanti kalau ada orang tanya baru kita jawab gitu. Nggak semua orang kan kemudian suka baca kan, nggak semua orang karena hampir semua orang itu lebih suka visual lukisan daripada teks gitu. Terakhir Pak Agus, pesan untuk teman-teman Semarang dan teman-teman muda atau mungkin teman-teman seniman biar bisa survive di dunia seni rupa seperti apa Pak Gus? Tetap kita komitmen ya, kita tetap eksis kerja berkarya. Kita berkarya tidak hanya sekedar kita kalau mau pameran. Kalau mau mengatakan mau jadi seniman yaitu betul-betul berkarya dan semaksimal mungkin. Jadi kita berkarya semaksimal mungkin. Kita belajar, kita punya pikiran yang positif, tidak usah membicarakan yang itu jelek, yang itu nggak penting. Baca itu mengotori diri kita sendiri. Justru kayak gitu, itu akan menutup jalannya rezeki kita. Kita berpikir bagaimana kita bisa mencari nafkah yang berkah. Gitu. Jadi sekali lagi kepada seniman-seniman Semarang, kita tetap bangkit, kita tetap bersatu, kita tetap ayo maju. Yang penting kita komitmen, kuncinya itu. Kita kalau mencanangkan atau kita berbicara kita jadi seniman, ya kita harus tetap berkarya dan berkarya. Dan berkarya dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, karena ketulusan itu akan menghasilkan hal yang positif. Asik sekali. Terima kasih Pak Agus sudah berkenan di interview teman-teman. Sekali lagi, Berbisik.com adalah berbincang seni kini, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali aktivitas dan dokumentasi-dokumentasi karya seni rupa di Semarang. Berbisik.com juga tidak bermaksud
untuk membuat seni kontemporer lebih hebat atau seni naturalisme lebih hebat atau bentuk-bentuk tertentu lebih hebat, tidak. Kami benar-benar ingin mengcapture Semarang itu sebenarnya seperti apa. Urusan nanti itu dikotak-kotakkan, kemudian urusan nanti itu dibeda-bedakan, itu saya kembalikan semua ke semua pemirsa. Tapi intinya inilah Semarang, ini yang perlu kita capture dan kita wajib mendukung, saling mendukung. Jangan salah juga. Tidak semua pasar itu hanya dari galeri. Di dalam dunia seni rupa, pasar-pasar tertentu, selera-selera tertentu juga mungkin kita bisa dapatkan di tempat-tempat yang tidak kita duga. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini ya Pak Agus. Jangan kapal ya Pak. Oke, siap. Ya, Pak. Siap, oke. Mungkin besok-besok kita ada kesempatan bisa interview Pak Agus lagi. Siap. Semoga Pak Agus lebih sukses. Amin, lagi. amin, amin. Ya. Galerinya lebih banyak lagi. Amin. Berjujut lagi penghasilannya. Tapi istri tetap satu ya Pak. Satu-satu aja. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Selamat sama-sama. berjumpa kembali. Ya.